kepada Ibu Syafika, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih kepada Bu Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para peserta, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika, adik-adik mahasiswa, dan juga para peserta yang lain mungkin ada dari luar UHAMKA. Hari ini saya akan memoderatori kegiatan inti kita, yaitu workshop penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa seri kedua. Workshop ini bertemakan tren penelitian R&D pendidikan matematika. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Sinta Wulandari, SSI MPD. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, pada program studi pendidikan matematika. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Matematika dan IPA, program studi matematika. Menempuh S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang pada program studi yang sama, yaitu pendidikan matematika. Berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu penelitian R&D, beliau telah menghasilkan beberapa produk terkait pengembangan media pembelajaran. Ada 7 produk yang telah beliau hasilkan. Di antaranya ada yang berbentuk CD pembelajaran, salah satunya CD pembelajaran berbantuan komputer untuk SMA kelas 10. Kemudian ada game himpunan dengan makromedia flash. Ada yang berbentuk LKS kelas 7 materi bangun ruang sisi datar dengan pembelajaran imagistik. Kemudian ada juga yang berbentuk buku, salah satunya buku aktivitas spasial petualangan di Pulau Ferion. Dan masih ada beberapa produk lagi yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Baik. Sebelum narasumber mulai pemaparannya, saya informasikan aturan pada workshop hari ini, yaitu waktu pemaparan materi oleh narasumber kurang lebih 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita masuk ke inti kegiatan. Kepada narasumber kita, Ibu Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Syafika Umpa. Terima kasih kepada Sivitas Akademika dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Yang saya hormati kepada Dr. Samsul Ma'alif, MPD, selaku Wakil Dekan 2 FKIP UHAMKA, Ibu Menta selaku Kaprodi S1 Pendidikan Matematika, Pak Sigit selaku Kaprodi S2 Pendidikan Matematika, Ibu Ayu sebagai Setprodi S1 Pendidikan Matematika. Terima kasih pada Bu Syafika selaku moderator pada kegiatan kita pada hari ini, dan juga spesial ke Ibu Hela Jusra yang beliau menghubungi saya, tapi saya belum melihat wajah beliau pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa pendidikan matematika dari UHAMKA yang pada hari ini mengikuti kegiatan kita pada siang ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cuaca yang cerah dan mendukung kultum dari Pak Wahid tadi, bahwa benar adanya bahwa di dalam penelitian R&D ini kita tidak bisa sendiri, diperlukan kolaborasi baik antar dosen dan mahasiswa, ataupun dosen dengan pihak ketiga yang nantinya akan menghasilkan produk pengembangan yang berkualitas seperti itu. Saya izin membagi paparan pada pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian dan peserta yang saya hormati, dan Bu Syafika, di antara peserta ini ada
dosen dari pendidikan matematika Universitas Borneo juga ini Bu yang berkenan ikut. Sebenarnya banyak yang mau ikut, tapi sepertinya kegiatannya bersifat internal, jadi kami tidak membagi secara luas ke kegiatan pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita sedikit tentang Kota Tarakan. Kalau Pak Wahid tadi sudah pernah 3 kali dan ternyata belum mampir, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa mampir ke tempat kami, Bapak. Ya, mungkin Pak Wahid dengan 3 kali ke sana akan bisa menceritakan dengan detail bagaimana Tarakan. Jadi Tarakan itu adalah satu pulau yang letaknya di Provinsi Kalimantan Utara. Karena dia pulau, ketika terkoneksi dengan kota lain, kita memerlukan alat transportasi melalui laut dan melalui udara. Jadi perlu perjuangan besar ketika kita ingin berkunjung ke kota yang lain. Ini Kota Tarakan. Nah, luas Pulau Tarakan ini adalah 200 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan luas Provinsi DKI Jakarta, Pulau Tarakan itu sendiri adalah sepertiganya. Karena kalau dari data yang ada di media sosial, Provinsi DKI itu sekitar 600 km persegi luasnya. Jadi kalau Tarakan berarti sepertiganya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa membayangkan pulau kecil di ujung utara, sepertiga dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau di peta Kalimantan, Pulau Kalimantan, Tarakan itu kecil di sebelah utara. Mungkin kalau Pulau Kalimantannya utuh, pulaunya nggak kelihatan. Tentang Pulau Tarakan. Tentang Kota Tarakan juga, ternyata dari sejarah itu mengatakan bahwa Jepang itu pertama kali tiba di Tarakan. Jadi sebelum melakukan penjajahan ke Indonesia, Jepang sudah menguasai Tarakan dengan kalau di bukunya Pak Iwan itu dikatakan Tarakan itu adalah penghasilnya Indonesia. Jadi Tarakannya kena, maka mereka langsung bisa melakukan penjajahan ke wilayah lain di Indonesia. Sejarahnya. Nah, ini sekali lagi saya menyampaikannya Pak Darus, mungkin sudah Pak Wahid ya, Pak Wahid tadi sudah hafal dengan makanan khas di Kota Tarakan. Jadi ada kepitingnya ini gemuk, kalau dibuka dagingnya itu memenuhi cangkangnya. Ada juga kepiting yang kulitnya lembut, namanya kepiting soka. Ada juga ikan berbija atau ikan kering tipis. Jadi ikannya tipis, biasanya dimakan kering sebagai teman makan pengganti kerupuk. Kalau orang Jawa suka kerupuk, maka di sini temannya adalah ikan kering tipis. Kemudian ada kapah ini kerang yang khas dari Kota Tarakan. Demikian sekilas tentang Kota Tarakan. Mudah-mudahan meskipun jarak kita jauh, kita belum pernah bertemu secara langsung, tetapi ada sedikit gambaran bahwa dengan teknologi yang jauh akan dekat. Kita bisa mengenal satu sama lain menggunakan teknologi. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, materi yang insya Allah akan saya bagi adalah yang pertama mengenai karakteristik penelitian R&D, kemudian produk apa saja yang bisa dikembangkan melalui R&D, kemudian jenis model atau desain R&D yang bisa Anda pergunakan, kemudian instrumen dalam R&D, ini nanti ada contoh instrumen dalam R&D. Kita masuk ke materi pertama, yaitu karakteristik penelitian R&D. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disebutkan oleh Ibu Syafika, jadi ada dari sekian produk yang pernah
saya kerjakan diantaranya adalah PPK, game set plan, dan buku petualangan di Pulau Bireon. Ini saya coba bagi yang game set plan ya. Nah, dua yang pertama ini, yang PPK dan set plan ini merupakan kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Nah, di layar ini ada satu menggunakan test player ya. Jadi ini adalah hasil dari skripsi mahasiswa, kemudian berkolaborasi dengan saya, tetapi di dalam pengerjaannya ya, tadi sedikit saya sampaikan contoh dari game set plan namanya. Nah, itu adalah salah satu kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, di dalam game set plan ini dari 100% produknya yang dijadikan skripsi adalah seperempatnya. Jadi misalnya di dalam game set plan ini karena merupakan gabungan dari beberapa media, jadi ada gamenya, ada materi, ada latihan soal. Jadi yang tergabung di dalam produk ini ada 3 mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi ada yang mengerjakan gamenya menjadi satu skripsi, kemudian ada yang mengerjakan latihan soalnya, ada menjadi satu skripsi, dan ada yang mengerjakan materinya itu menjadi satu skripsi. Nah, saya sebagai dosen pembimbing mereka ini mengintegrasikan ketiga media tadi menjadi satu paket, sehingga di dalam paket tersebut menjadi utuh di dalam pembelajaran, sehingga ada materi, ada latihan soal, jadi ada mulai penyajian informasi, ada permainan, ada evaluasi yang dikerjakan oleh sasaran dari produk tersebut. Di dalam PPK ini juga sama, jadi PPK ini kolaborasi juga dengan 4 mahasiswa. Di PPK ini yang berkolaborasi 4 skripsi, 2 modul, kemudian ada 2 video ya. Jadi produk dari PPK ini menghasilkan 4 skripsi, yaitu 2 skripsi pengembangan video pembelajaran dan 2 skripsi pengembangan modul. Yang saya kerjakan adalah mengintegrasikan dari 4 media tadi menjadi satu paket pembelajaran berbantuan komputer. Nah, untuk buku petualangan Bireon ini tidak berbasis komputer. Buku petualangan Bireon ini adalah buku aktivitas untuk anak kelas 4 atau 5. Nah, tampilannya nanti saya bagikan. Tampilan buku petualangan Bireon nanti akan saya bagikan pada saat contoh dari pengembangan secara utuh mulai dari analisis kebutuhan sampai jadi modul. Nah, dari 3 produk tadi, apa yang bisa didapatkan dari R&D? Benar seperti yang disampaikan Pak Wahid bahwa R&D ini akan menghasilkan banyak hal. Selain produk pengembangan itu sendiri, kita juga bisa menghasilkan publikasi. Publikasinya bisa kolaborasi antar dosen, bisa juga kolaborasi antar dosen dan mahasiswa, atau bisa dari kita sendiri.
Kemudian bisa juga menghasilkan hak kekayaan intelektual. Kenapa hak kekayaan intelektual ini penting ya? Penting karena khasnya produk pengembangan itu kekhasannya dia pasti berbeda, dia pasti unik, dia pasti spesifik. Nah, peluang mendapatkan hak pada produk dari R&D ini sangat besar. Kenapa? Karena di dalam alur R&D kita pasti melakukan analisis kebutuhan, di mana dengan melakukan analisis kebutuhan kita akan menjaga bahwa produk kita itu unik, kita akan menjaga bahwa produk kita spesifik, kita akan menjaga bahwa produk kita berguna bagi penggunanya. Nah, di sini hak ini adalah salah satu hal penting yang bisa kita raih pada produk pengembangan ini. Mungkin Bapak Ibu di Prodi Matematika sudah banyak yang mendapatkan HAKI, jadi mendapatkan HAKI ini juga tidak mudah, maksudnya mudah ya, mudah prosesnya, asalkan kita sesuai dengan ketentuan yang diberikan, ini juga akan sangat tepat keluar sertifikat HAKI-nya. Dari yang produk yang saya hasilkan, ada yang mendapatkan HAKI, ada yang gagal mendapatkan HAKI. Ketika gagal mendapatkan HAKI, di sana ada satu produk yang saya terlalu banyak melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi yang saya bangun itu sekitar lebih dari 5 orang ya. Jadi ketika produknya itu dihakikan, nah ternyata itu berpengaruh pada penerbitan HAKI tersebut. Jadi dalam hal ini gagal mendapatkan HAKI yang dikerjakan dengan kolaborasi yang terlalu banyak. Kemudian kegagalan yang kedua, ada produk saya juga yang gagal yang kedua, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di lembaga HAKI. Jadi misalnya di sana tidak diperkenankan menghakikan produk XYZ, tetapi saya produk XYZ tersebut itu saya hakikan itu ternyata gagal. Nah, seperti itu. Jadi intinya dari pengalaman saya mungkin bisa jadi inspirasi Bapak Ibu semua bahwa di HAKI kita harus memperhatikan poin-poin yang memang diperbolehkan dan layak untuk mendapatkan. Nah, peluang yang lain yaitu kita bisa mengembangkan dari produk yang kita kerjakan, kita kembangkan lagi ke produk lanjutannya. Jadi kalau ada HP seri 1, seri 2, seri 3, nah di dalam produk pengembangan ini juga bisa kita kembangkan lagi ke seri-seri selanjutnya. Seperti pembelajarannya berbasis komputer, ini peluang untuk mengembangkan besar ya, karena komputer perkembangannya dari menit ke menit ini sangat cepat. Produk yang saya hasilkan di tahun 2014, di tahun 2020 itu sudah ketinggalan zaman. Produk yang saya hasilkan CD pada tahun 2013-14 itu adalah sesuatu yang baru, ternyata di tahun 2020 itu menjadi tidak baru lagi karena pembelajaran tidak lagi berbasis CD tapi sudah berbasis internet. Kita bisa melakukan pengembangan pada produk kita yang lain, itu yang dari R&D. Nah, bagaimana kita proses menghasilkan produk pengembangan? Nah, untuk menghasilkan produk pengembangan bisa membuat yang baru, bisa memperbaiki produk yang sudah ada, bisa juga dengan mengkombinasikan beberapa produk. Nah, supaya produk kita tetap menjaga kekhasan dan kualitasnya, tentunya Bapak Ibu sudah dan rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya. Jadi ini harus diawali dengan analisis kebutuhan. Jadi ketika kita mengembangkan produk, kita tidak hanya memikirkan saya ingin mengembangkan buku, tapi sebelum mengembangkan buku kita harus melakukan analisis kebutuhan. Fungsinya adalah supaya kita yakin bahwa produk ini benar-benar diperlukan, produk ini benar-benar penting. Jangan sampai kita menghasilkan produk ternyata ada sudah keduluan orang lain yang menghasilkan produk tersebut. Nah, ini nanti kaitannya dengan keunikan dan kekhasan dari produk kita. Kemudian dari analisis kebutuhan, berbasis analisis kebutuhan baru kita merancang produk. Nah, dari sini kita
bisa merinci gambaran produknya seperti apa. Apakah berjenis game, kalau berbasis komputer ya, apakah berjenis tutorial, ataukah build, dan seterusnya. Kalau misalnya berupa bahan ajar, apakah berupa buku, ataukah berupa e-modul, ataukah berupa modul yang tercetak, dan seterusnya. Di dalam merancang produk di sini, gambaran produknya ini bisa dalam bentuk paper, rancangan produk, atau prototype. Selanjutnya adalah menyusun produk. Menyusun produk ini basisnya adalah merancang dari rancangan produk yang kita buat. Nah, sebaiknya kita menghindari menyusun produk ini tanpa melihat rancangan. Nah, ini terjadi di tempat kami, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi produknya jadi ternyata dia tidak memperhatikan rancangan produk. Jadi step ini nggak ada, jadi produknya jadi. Ketika dilihat rancangan produknya ternyata tidak berbasis pada rancangan produk. Jadi dia hanya menyusun saja. Ini pernah terjadi hal yang semacam. Jadi sebaiknya melalui langkah kekhasannya ini kita jaga, mulai dari analisis kebutuhan dan ada rancangan produknya. Nah, setelah menyusun produk, melakukan evaluasi. Ini adalah menilai kualitas produk. Nah, penentuan kualitas produk di sini ada beberapa literatur yang menyebutkan yang berkualitas itu yang seperti apa. Misalnya, apakah dia daya dari kepraktisannya, keefektifannya, atau kevalitannya, seperti itu. Kemudian melakukan perbaikan produk. Jadi gandengan antara evaluasi selalu disertai dengan perbaikan produk. Ini adalah proses yang berulang. Kemudian ketika mengemas, dan terakhir ini saya kasih warna biru, artinya mengemas produk. Ini adalah menambah nilai dari sisi tampilan produknya. Nah, karena kita basisnya adalah produk itu adalah berkenaan dengan kepuasan dari penggunanya, ya pengemasan produk menjadi hal penting di dalam produk yang kita kembangkan. Kalau misalnya yang kita kembangkan adalah buku, maka setelah desain bukunya jadi, kita bisa mengemasnya dengan sampul plastik misalnya yang menjaga dia dari debu dan sebagainya. Kemudian kalau perlu dibuat satu kotak tertentu yang menambah nilai. Di sana kotaknya yang di atasnya ada transparan, sehingga ketika dijadikan produk kita dijadikan hadiah kepada orang lain misalnya, nah itu bisa menambah nilai. Intinya, tapi di sini tidak termasuk hal yang urgent, tetapi menurut saya ini perlu, makanya saya tulis dengan warna biru. Untuk yang DV R&D saya lewati. Nah, kita ke karakteristik R&D pada produk pendidikan. Karakteristiknya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi melalui analisis kebutuhan, kemudian produknya ini sesuai dengan kerangka berpikir tertentu yang mengacu pada hasil penelitian awal dan acuan teoretik. Jadi kalau misalnya, karena kita bergeraknya di pendidikan, kalau misalnya kita mengembangkan LKS misalnya, maka LKS-nya ini acuan teori belajarnya apa? Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi LKS ini urutannya itu sebaiknya ada acuan teoretiknya. Apakah menggunakan ganda? Nah, kalau yang saya kembangkan itu menggunakan model pembelajaran imagistik, nah itu sebaiknya ada di dalam proses yang kita tentukan. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita mengembangkan pembelajaran berbantuan komputer, misalnya yang jenis tutorial, maka urutan penyajiannya itu juga perlu disesuaikan dengan teori di dalam penyampaian informasi dan seterusnya. Nah, uji coba produk pasti dilakukan, dan revisi ini adalah gandengan dari uji coba, jadi satu paket.
Nah, kemudian yang hal penting lain yang ada di R&D adalah spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk ini yang memuat kekhasan dan keunggulan produk atau kondisi tertentu yang dijadikan sebagai syarat bisa dipergunakan atau tidaknya suatu produk. Nah, spesifikasi produk ini kaitannya dengan kalau kita menyebutnya itu istilahnya itu harus bernilai apa ya, usernya tertarik untuk membeli, misalnya usernya tertarik untuk menggunakan LKS tersebut, tertarik untuk membaca e-modul, tertarik untuk membeli game yang kita buat dan seterusnya. Jadi spesifikasi produk ini kaitannya dengan kita mengulas hal-hal baik yang tentunya memiliki nilai jual sehingga produk ini bisa dipergunakan oleh penggunanya. Nah, karena di karakteristik R&D memuat spesifikasi produk, maka proses yang kita kerjakan itu memang harus benar-benar terjaga supaya pengguna itu memiliki ulasan yang baik terhadap produk yang kita hasilkan. Kalau judul penelitian R&D mungkin Bapak Ibu sudah dan rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya, karena sudah banyak yang melakukan ini. Nah, selanjutnya kita ke produk apa saja yang kita bisa kembangkan melalui R&D. Nah, di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama yang terkait dengan kurikulum, yang kedua terkait dengan alat evaluasi, yang ketiga terkait bahan ajar, yang keempat terkait dengan pembelajaran berbantuan komputer. 3 yang produk pengembangan ini, nah ini ada yang berbasis komputer, ada yang tidak ya. Tapi kalau ini saya keluarkan dari tiga produk ini karena di PPK ada hal-hal jenis-jenis tertentu yang harus dipenuhi. Nah, di kurikulum misalnya kita mengembangkan kurikulum berikan matematika misalnya. Kalau alat evaluasi bisa soal ujian, kuesioner, atau mungkin bisa mengembangkan bahan soal dan seterusnya. Sedangkan bahan ajar ini kita sudah banyak mengetahui ya, jadi mulai teks, modul, baik yang tercetak maupun yang elektronik, kemudian LKPD atau LKS, video pembelajaran, misalnya media pembelajaran atau alat peraga, misalnya kalkulator, aljabar, dan lain-lain sebagainya. Nah, pembelajaran berbantuan komputer ini saya ambil dari LS Hidrolik bahwa jenis dari PBK ini ada tutorial, ada drill, ada simulasi, ada game pembelajaran, dan ada yang berjenis tes. Yang saya ulas berikut adalah pembelajaran berbasis komputer. Dan di dalam pembelajaran berbasis komputer ini ada 4 hal yang harus ada ya, yaitu penyajian informasi, memandu siswa dalam belajar, kemudian siswa bisa mempraktekkan, kemudian ada assessment di dalam produk tersebut. Nah, untuk tutorial ini dia fokus pada penyajian informasi dan memandu siswa dalam belajar. Nah, ada yang bertanya mengenai video pembelajaran. Apakah video pembelajaran itu masuk ke pembelajaran berbantuan komputer? Kalau dari definisi ini, saya merekomendasikan bahwa video pembelajaran termasuk pembelajaran berbantuan komputer yang berjenis tutorial. Kemudian drill, ini memuat latihan. Kemudian simulasi, ini dia isinya adalah tampilan yang dibuat semirip mungkin dengan kenyataan. Jadi misalnya kalau kita ingin membelajarkan pengukuran tinggi suatu pohon, nanti kita bisa menggunakan pembelajaran yang berjenis simulasi. Kemudian pembelajaran ini terkait dengan permainan. Kemudian tesnya, ini bisa untuk penilaian.
Nah, ini adalah tutorial. Di dalam tutorial ada faktor pembelajaran yang harus ada. Jadi ada iterasi ya. Jadi kalau informasinya ada satu, berarti dia selesai closing. Tapi kalau informasinya ada dua, maka dia akan berulang sampai dia sebelum closing, ketiga, dan seterusnya. Nah, di tutorial ini ada yang sifatnya linear, artinya siswa ikut saja pembelajaran yang tidak dulu, ada yang bersifat bercabang, artinya siswa memilih pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan belajarnya. Nah, jenis tutorial yang bercabang ini di masa pandemi ini booming ya. Jadi seperti Ruang Guru ini masuk ke jenis tutorial yang bercabang. Jadi siswa bisa kemana-mana sesuai dengan kecepatan belajarnya. Dia bisa memilih video dulu, kemudian baru ke latihan soal. Nah, di Ruang Guru ada juga yang bersifat linear, jadi dia bisa menyelesaikan soal materi X setelah selesai di materi yang sebelumnya. Itu yang jenis tutorial. Kemudian ini jenisnya latihan. Yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah item dari drill tadi. Jadi dia isinya fokusnya ada pada question and response, ada pertanyaan dan jawaban di sini. Itu di drill. Kemudian kalau di simulasi ini ada skenario. Setelah menyajikan skenario, diperlukan aksi. Jadi misalnya kalau simulasi, kita mensimulasikan dengan GeoGebra, misalnya dengan bantuan GeoGebra, kita mensimulasikan fungsi Y sama dengan X kuadrat, bagaimana ketika fungsi tersebut ditambahkan suatu nilai, ditambah dengan 4, 5, 6, dan seterusnya, ditambah dengan negatif 4, dan seterusnya, itu representasinya itu seperti apa. Maka siswa bisa expressionnya di sini ini diperlukan. Jadi nanti ada satu interaksi yang memasukkan suatu nilai sehingga fungsi kuadratnya ditambah dengan bilangan yang lain atau dikurangi dengan bilangan yang lain. Nah, siswa mengetahui bagaimana perubahannya. Nah, ini termasuk di dalam PPK yang jenis simulasi. Diperlukan pekerjaan siswa di dalam simulasi. Jadi tidak hanya melihat, tapi dia juga mengerjakan. Nah, untuk yang game pembelajaran, nah di sini juga sama. Jadi dia hampir mirip dengan simulasi tadi. Jadi siswanya berinteraksi karena bermain game, dia pasti usernya pasti akan berinteraksi. Nah, tipe game di dalam pembelajaran ada yang tipenya petualangan, ada yang arcade ya, jadi ada yang balapan, ada yang board game, ada yang card or gaming game, ada yang combat, ada yang magic game, ada yang psikomotor game, ada yang role playing game, ada yang TV quiz game. Jadi menyerupai kuis yang ada di layar televisi, tapi ini sudah banyak ditinggalkan. Kemudian ada permainan kata. Jadi ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa ingin mengembangkan game, jadi tipe-tipe game ini bisa dibuat sesuai dengan tipenya. Jadi tidak harus yang sulit ya. Jadi misalnya ada hanging man itu juga bisa masuk ke game pembelajaran meskipun dia tampilannya hanya hanging man. Jadi kalau kita salah maka orangnya akan digantung. Itu permainan kita masa kecil, nah itu bisa dikembangkan di dalam PBK yang berjenis game pembelajaran seperti ini. Nah baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis, model, dan desain dari RNG. Nah, jenis model RNG ini sangat banyak. Yang paling banyak dipergunakan ya Bob and Carl, kemudian Dick and Carey, kemudian ada ADI, ada
modelnya Taba, ada 4D, ada Plum, ada Alexi dan banyak yang lain, tapi saya tidak menyebutkan semuanya. Saya hanya fokus ke sebagian kecil saja dari jenis ini. Untuk diketahui bahwa dari yang saya sampaikan, untuk yang Alexi-Trollitis ini saya menyarankan model ini dipergunakan ketika Anda mengembangkan pembelajaran berbahan komputer. Karena di sini stepnya memang berbasis pembelajaran berbahan komputer. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan jenis model yang lain? Anda juga bisa menggunakan mengembangkan PBK tanpa menggunakan ANSIDF, juga bisa menggunakan Plum, bisa menggunakan dari 4D juga bisa. Tapi kita ketika memilih jenis model RMB, kita juga perlu memperhatikan karena fungsi dari masing-masing model RMB ini akan berguna ketika kita mengembangkan apa. Seperti itu. Jadi kita tidak asal pilih, tapi kita perlu melihat model tersebut bisa nggak menjembatani pengembangan yang kita pergunakan. Nah, contohnya ketika saya mengembangkan buku akan tidak cocok ketika saya memilih Alexi-Trollitis. Meskipun ketika kita lihat langkah-langkahnya sangat memungkinkan kita kerjakan, tetapi karakteristik dari model ini tidak cocok ketika saya mengembangkan buku tercetak. Kecuali kalau buku elektronik itu masih bisa terpenuhi ketika menggunakan Alexi-Trollitis. Baik, kita lihat jenisnya satu-satu. Oh ya, ini ada dua ya, jadi Prof. Sugiono sama Prof. Sugeng ini beliau berdua ini punya alur pengembangan juga ya, mengembangkan alur model sendiri. Jadi beliau ini memang ahli di dalam R&D, jadi beliau berdua, Prof. Sugiono sama Prof. Sugeng ini memiliki alur pengembangan model tersendiri dan banyak dipakai. Nah, untuk yang jenis Book and Fill di sini ada 10 jenis. Jadi dari jenis ini mulai dari research and information collecting sampai pada diseminasi. Jadi di dalam model pembelajaran selalu diawali dengan penelitian awal atau pengumpulan informasi yang menggali atau kita sering sebutnya sebagai analisis kebutuhan, perlu atau tidak dikembangkan suatu proyek. Nah, dari sini baru dilakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan, di sini develop produknya, jadi produk awalnya dibuat. Untuk langkah yang saya tandai ini mulai preliminary sampai ke main field ini adalah uji coba dari produknya. Jadi di Book and Fill ada satu pasang ya. Jadi uji coba yang pertama ya di sini. Jadi di sini yang pertama uji coba produk awalnya ya. Di sini yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah uji coba skala kecil, kemudian yang ketiga adalah field testing, jadi uji coba dengan skala besar, dan yang terakhir baru diseminasi dan implementasi. Jadi pada intinya Book and Fill ini mengacu pada 4 langkah ya, jadi yang analisis kebutuhan, pengembangan desain dan pengembangan dari produknya, kemudian uji coba dan diseminasi. Kemudian bagaimana dengan model ADI? Model ADI ini singkatan A-nya adalah analyze, D-nya adalah design, D yang kedua adalah develop, I-nya adalah implement, dan E adalah evaluate. Nah, di sini analyze-nya sama seperti yang di Book and Fill, jadi dia mengidentifikasi masalah. Kemudian mendesain, ya, jadi membuat tampilan produknya.
kemudian mengembangkan produknya, kemudian mengimplementasikan. Nah, ini yang diperlukan ketika melakukan implementasi adalah menyiapkan lingkungan belajar, sehingga pada saat kita menguji coba, maka lingkungan belajar dan siswa ini semirip mungkin dengan di dunia nyata, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluate, yaitu melakukan penilaian pada kualitas produk. Ya, kalau di sini yang dia tekankan adalah adanya panduan untuk guru dan siswa, atau panduan untuk penggunanya. Jadi panduan ini menjadi satu bagian penting ketika kita mengembangkan. Kalau yang kita kembangkan misalnya game, maka di dalam game itu ada panduan guru dan ada panduan untuk siswa. Artinya kalau guru yang sebagai orang yang penyampai informasi, maka guru di situ diberikan panduannya, dibuatkan panduannya, dan siswa juga diberikan panduannya. Ini diadu, jadi ada hal yang terkait dengan penyusunan panduan. Kemudian PLOM. Nah, PLOM ini kalau saya produk yang saya kembangkan ini banyak yang menggunakan PLOM karena ringkas ya, jadi langkahnya itu cuma 3. Jadi preliminary research, kegiatannya adalah review literatur, kemudian analisis kebutuhan, kemudian ada film. Kemudian langkah yang kedua adalah prototyping stage. Nah, ini mengembangkan prototipe-nya sekaligus dilakukan construct validity ya. Jadi ada validitas construct pada tahap prototyping stage ini. Dan yang terakhir langkahnya adalah assessment phase, yaitu mengevaluasi produk ini untuk melihat apakah produk yang kita kembangkan ini sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, di PLOM ini tidak ada langkah disseminate ya, atau menyebarluaskan. Jadi dia cukup menjudgment atau memberikan rekomendasi bahwa produk ini adalah kualitas, memenuhi tingkat kevaliditannya, memenuhi tingkat kepraktisannya, dan memenuhi tingkat keefektifannya. Jadi untuk yang produk-produk yang mendekati tahun 2021, saya banyak menggunakan PLOM karena lebih ringkas, tidak sampai pada desain. Kemudian yang selanjutnya adalah 4D. 4D juga banyak dipergunakan. Mungkin sudah tahu semuanya ya, di 4D ini adalah define, design, develop, dan disseminate. Di langkah ini ada penyebarluasan produk. Jadi mulai analisis kebutuhan, kemudian merancang produknya, mengembangkan produk, uji coba dan evaluasi, kemudian terakhir adalah penyebarluasan produk. Nah, yang area hidraulik ini untuk produk pembelajaran yang berbasis komputer, saya selalu menggunakan ini. Ada 10 langkah yang disampaikan, yaitu menyusun analisis kebutuhan dan tujuan dikembangkannya produk, kemudian mengumpulkan sumber. Nah, ini kita sangat perlu ketika melakukan menggunakan PBK ya, sumber ini perlu. Kemudian kita mempelajari konten yang akan kita kembangkan, yang di sini baru menggenerate ide. Jadi ide di sini melalui 3 tahap ini. Kemudian kita mendesain pembelajarannya seperti apa, kemudian membuat flowchart-nya. Setelah membuat flowchart, kita membuat storyboard-nya. Setelah itu melakukan pemrogramannya, kemudian menghasilkan material yang pendukung ya. Jadi di sini diperlukan juga sama seperti di ADI, dia perlu ada buku panduan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Jadi LSC terlihat di sini karena berbantuan komputer, jadi pekerjaan terberat itu ada di sini. Mengapa berat? Karena kita memerlukan kolaborasi dengan ahli pemrograman.
kalau kita bisa memprogram tidak masalah, tapi ketika kita tidak bisa memprogram, ini akan menjadi penting untuk berkolaborasi dengan programmer. Nah, di dalam alat hidrolik, setiap langkah ini memerlukan ahli untuk memvalidasi. Contoh ketika menggenerate idea, nah di sini kita perlu melakukan diskusi dengan ahlinya. Kemudian ketika mendesain pembelajaran, kita perlu konsultasi dengan ahli pembelajaran. Ketika kita membuat flow charting, kita harus konsultasi juga dengan orang yang berkompeten di dalam, yang ahli dalam penyusunan flow chart. Nah, storyboarding ini juga sama. Dan programming kita tentunya pekerjaan penting yang akan mewujudkan apa yang kita desain. Bisa jadi pekerjaan flowcharting sampai storyboarding ini aman, tapi ketika di program ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Saya pernah melakukan juga ketika programming ini tidak sekali langsung jadi, tapi beberapa kali gagal, beberapa kali berganti programmer untuk memenuhi supaya sesuai antara flowchart yang saya buat dengan produk yang dihasilkan. Nah, ini serunya di PBK karena memerlukan ahli yang memprogram, jadi ini perlu biaya besar untuk ahli program. Saya kira untuk di UHAMKA ya, UHAMKA ini terletak di salah satu provinsi yang sumber daya manusianya lebih bagus dari kami yang ada di utara, sehingga saya yakin produk-produk dari mahasiswa dan maupun dosen UHAMKA ini lebih praktis ya, lebih berkualitas daripada produk-produk yang kami hasilkan. Mungkin sebagai motivasi saja bahwa kami yang di utara bisa membuat yang sederhana, dan teman-teman di UHAMKA tentunya harus membuat yang lebih baik lagi dari yang kami buat di ujung utara, seperti itu. Nah, ini mengenai pembelajaran berbasis komputer ketika kita menggunakan model Alesi dan Crowley. Nah, kalau yang di Prof. Sugiono ini ada 10 langkah juga ya, intinya juga sama. Yang pertama ini adalah analisis kebutuhan, kemudian ini mendesain produk, kemudian ada di sini ada desain dan mewujudkan produknya. Kalau ini adalah uji coba yang pertama adalah terkait mengukur tingkat validasi. Kemudian yang kedua ini adalah uji coba produknya, dan kalau yang ketiga ini adalah uji coba pemakaian. Jadi di Prof. Sugiono ada yang khas, jadi uji cobanya ini yang kedua ini dinamakan uji coba produk. Kalau yang ketiga ini uji coba pemakaian. Bedanya kalau uji coba produk ini di kelompok kecil, kalau pemakaian ini sudah di sasaran yang lebih luas. Artinya sasaran yang memang kita sasar sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan. Kemudian dilakukan produksi massal. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana memilih model R&D. Nah, tentunya disesuaikan dengan karakteristik produk yang dikembangkan. Misalnya kalau E-modul materi SPLDT, ini kita pakai ADI misalnya. Kenapa? Karena di literaturnya ada salah satu yang bisa dikembangkan oleh ADI, menggunakan model ADI itu adalah produk pembelajaran. Kemudian kalau pengembangan model pembelajaran ini pakai PLOM. Kenapa? Karena ketika yang kita hasilkan adalah sistem pembelajaran ya, desain dan sistem pembelajaran. Ini PLOM sudah menyampaikan bahwa model saya ini cocok untuk mengembangkan model pembelajaran. Nah, kemudian untuk video pembelajaran misalnya kita
kita bisa menggunakan model ALS Prolid. Kenapa? Karena ALS dan Prolid ini bisa dan sangat teruji untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis komputer. Bisa saya berikan contoh dalam pengembangan buku Pireon yang saya kerjakan, misalnya pakai PLOM ya. Pakai PLOM ada 3 stage, jadi hanya sampai ke rekomendasi produknya praktis dan efektif, valid, praktis dan efektif saja. Jadi di preliminary research yang saya lakukan adalah mereview buku aktivitas spasial yang ada di pasaran. Jadi dalam hal ini kita tentunya saya berkunjung ke toko-toko perpustakaan, kemudian berselancar ke internet mengenai buku-buku yang memuat aktivitas spasial. Nah, hasilnya yang khusus fokus pada aktivitas spasial ini masih belum ada. Kemudian mengukur tingkat kemampuan spasial. Ini hasilnya adalah kemampuan spasial pada kategori kurang. Nah, untuk mengukur tingkat kemampuan spasial ini saya menggunakan instrumen tes kemampuan spasial yang disebarluaskan ke calon sasaran, karena ini sasarannya adalah di siswa kelas 4 dan kelas 5. Nah, tingkat kemampuan spasial yang diukur adalah di kelas 4 dan kelas 5. Hasilnya ternyata kategorinya kurang. Kemudian dari analisis kebutuhan tadi dihasilkan pada tahap ini adalah kerangka kerja atau blueprint. Nah, kerangka kerja blueprint ini saya bentuk menjadi flowchart dari buku. Dari flowchart buku ini saya buat storyboardnya untuk memudahkan pendesainan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kajian secara empiris. Artinya saya perlu meyakinkan bahwa dari sisi teori apa yang saya kerjakan itu didukung oleh teori, dan ternyata dari kajian teori yang saya kaji berpotensi untuk bisa dikembangkan sehingga bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu prototyping stage. Nah, di sini mengembangkan buku, pengembangan prototipe-nya saya lakukan. Nah, di sini saya juga mengalami kendala karena terkait desain buku ini saya perlu orang layouter dan ilustrator yang bisa mewujudkan flowchart atau storyboard yang sudah saya buat. Ini saya berkeliling tapi belum menemukan, sehingga saya mengembangkan sendiri buku yang saya buat ini. Nah, sekarang draft buku Pireon yang sudah praktis dan efektif ini sudah masuk ke percetakan dan sudah berapa bulan ya, saya masukkan di bulan Agustus tahun lalu, sampai sekarang belum keluar dari layout atau ilustratornya. Nah, ini pada tahap yang kedua ada yang namanya construct validity. Nah, di sini kita memerlukan ahli untuk menilai kevalidan dari sisi konstruk. Nah, pada pekerjaan ini saya menggunakan format evaluasi formatif, artinya tidak diukur, misalnya ukuran tulisan tidak diukur 1, 2, 3, 4, tidak, tetapi menggunakan tulisan ya. Jadi para ahli menulis, tidak menilai tetapi memberikan masukan. Jadi kalau setiap item itu ada kotak revisinya, nanti ada contohnya di akhir. Ini yang saya kerjakan di construct validity. Dari hasil itu diperoleh, saya lakukan revisi sehingga misalnya ada tulisan terlalu kecil, misalnya gambar tidak sesuai dari evaluasi formatif, ini bisa diperbaiki. Nah, kemudian selain menggunakan evaluasi formatif, saya juga menggunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, ini menggunakan siswa untuk mengukur tingkat keterbacaannya. Jadi kalau ahli menggunakan evaluasi formatif, tapi kalau tingkat keterbacaan untuk siswa kita menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4.
Kemudian terakhir adalah fase assessment. Jadi ini kita uji untuk melihat praktisan dan keefektifannya. Untuk diketahui bahwa di dalam model PLOM, di sini produk yang disarankan itu kategorinya adalah valid, praktis, dan efektif. Jadi ada 3 hal yang kita ukur. Validnya nanti dari konstruknya, nah kepraktisannya ini apakah mudah digunakan, kemudian kalau keefektifannya ini bagaimana keberlanjutannya atau kalau kita ini berdasar dari angket respon siswa dari keefektifan. Nah dari tiga hal tadi diperoleh hasil akhir bahwa praktis dan efektif. Nah uji coba produk yang saya kerjakan ini ada yang pertama yang skala kecil saya ambil 3 siswa saja, kemudian saya kembangkan ke 6 siswa. Jadi saya melakukan uji cobanya sebanyak 2 kali, 3 dan 6. Kenapa 3? Kenapa 6? Nah, ini saya menggunakan perumusan yang ada di Dig and Carry. Jadi untuk yang kelompok kecilnya saya pakai 3, nah kelompok besarnya saya pakai 6. Jadi kelipatan dari 3. Kalau di awal kita 3, kita menggunakan 6 di uji coba selanjutnya. Ini contohnya flowchartnya seperti ini yang saya buat di buku Kirion. Jadi ada pembukaan atau pendahuluan, kemudian ada taman angka dari 5 visi yang terkait dengan visualisasi spasial, ada taman petualangan di Taman Orient, ini ada 4 misi dan seterusnya. Kemudian yang ini sebelah kirinya adalah storyboardnya, ini adalah desain bukunya. Jadi di storyboardnya saya menuliskan ada gambar, kemudian ada judul, ada nama penulis. Nah ini desainnya seperti ini. Contoh yang kedua, storyboardnya berisi ada ilustrasi pintu terbuka dan tampak ada 5 kode kunci. Nah yang ini masih sampai pada kode kunci ya. Jadi di sini ada kunci gembok dari pagarnya yang bisa terbuka ketika 3 sahabat ini ingin melanjutkan petualangannya ke taman yang hijau. Nah kemudian evaluasi formatif contohnya seperti ini. Saya ingin mendapatkan ulasan atau evaluasi mengenai level pembaca. Apakah sesuai dengan siswa di tingkat sekolah dasar? Apakah kontennya sesuai dan seterusnya? Nah, ulasan atau evaluasi dari ahli mengatakan, misalnya kalau siswa SD, apakah sudah berada pada level berpikir dan bahasa? Misalnya ketika kita sebut penampang irisan, nah ini apakah mereka bisa? Karena di sini ada tulisan penampang irisan di misi ini. Nah, karena siswa ini kan masih berada di tahap operasional konkret. Nah, ini adalah ulasan dari ahli terkait dengan level membaca. Nah, terkait dengan evaluasi formatif pada RND, yang di PLOM yang saya contohkan tadi, jadi dia ada penilaiannya adalah ada content validity, ada construct validity, ada vertically, dan ada objective. Nah, kita banyak menemukan di dalam penulisan RND, biasanya di rumusan masalah, itu kita mengembangkan produknya itu yang seperti apa? Apakah kita kembangkan cukup praktis saja? Apakah hanya efektif saja? Ataupun layak saja? Atau yang seperti apa? Nah, ini ada panduannya. Jadi kalau kita bingung, kita bisa menggunakan kriteria seperti ini. Kalau kita ingin melihat untuk melihat relevansinya, nah ini ada caranya ya. Kemudian untuk melihat construct validity, berarti apakah dia tersusun secara logis. Jika kita ingin melihat kepraktisannya, maka yang kita lihat adalah apakah dia realistis penggunaannya sesuai dengan yang kita setting. Kemudian efektif seperti apa? Nah, ini kita menggunakan intervensi untuk menghasilkan outputnya. Jadi kita rancang, kalau misalnya di pengembangan model, maka kelasnya kita rancang sesuai dengan
yang kita inginkan. Jadi siswanya harus apa, desain sistem sosialnya seperti apa, prinsip yang dikembangkan seperti apa. Ini untuk menguji keefektifannya menurut yang diplom. Ini adalah event yang secara khusus menyebutkan bahwa 3 hal ini itu yang bisa kita jadikan referensi kualitas produk ketika kita ingin mengembangkan suatu produk. Nah, yang terakhir, instrumen dalam R&D. Kenapa kita instrumen ini menjadi hal penting? Nah, supaya selain produk yang kita hasilkan itu berkualitas, nah instrumennya juga harus kita jaga di dalam R&D. Nah, kenapa kita harus jaga? Supaya data yang diperoleh ini memiliki kriteria dapat dipercaya, sehingga instrumen yang kita pergunakan itu harus diukur dulu reliabilitas dan validitasnya. Nah, misalnya kalau pada studi wawancara kita perlu instrumen perdoman wawancara, bisa juga dengan angket. Kalau melakukan validasi EAMI berarti ada lembar validasi, angket validasi. Pada saat uji produk bisa menggunakan tes atau angket. Nah, instrumen-instrumen ini perlu kita uji dulu reliabilitas dan validitasnya. Nah, misalnya instrumen yang saya pergunakan ini seperti ini. Jadi untuk mengukur validitas bukunya ada lembar validasi buku Vireon. Nah, instrumen ini sebelum dipakai divalidasi dulu. Jadi ada lembar validasi pada LVDV. Jadi divalidasi dulu baru dipakai untuk memvalidasi. Lembar validasi tes kemampuan spasial. Ini tesnya divalidasi, lembar selain di tesnya juga lembar validitasnya juga kita lakukan validasi. Angket respons siswa juga begitu. Angketnya kita validasi. Nah, kita juga melakukan penilaian juga pada angket respons siswa tadi. Jadi ada beberapa instrumen yang kita kerjakan. Nah, untuk validasi ini saya menggunakan validator. Untuk mendapatkan data angket respons siswa, tes kemampuan spasial ini dari user atau penggunanya. Jadi contoh lembar penilaian buku yang format evaluasi formatif ya, jadi tidak berisi yang formatif, tidak ada skala Likert, tapi di sini ada komentar dan halaman yang dimaksud. Kemudian untuk yang tes kemampuan spasial, kalau yang ini ada produk di disertasi ya, ada logonya. Nah, ini tes kemampuan spasialnya contohnya seperti itu. Nah, angketnya seperti ini. Angketnya menggunakan skala Likert. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum berakhir ada sedikit, sebenarnya saya ingin meminta mahasiswa ini Bu Safika untuk membaca oleh-oleh kami dari Tarakan. Jika diperkenankan, silakan dipanggil satu mahasiswa untuk membacakan oleh-oleh kami dari Tarakan. Boleh Bu Safika? Iya, boleh banget Ibu. Ya. Ya baik, ini mahasiswa siapa yang mau membacakan? Ya, saya akan panggil ini. Iya. Coba Mita Nurfalah. Bisa dibacakan ini puisinya ya? Ya. Mita Nurfalah ada? Mana Mita Nurfalah? Iya, Bu. Nah, coba dibacakan ini. Saya nggak bisa baca puisi, Bu. Ayo, ini salah satu mahasiswa kami membuat puisi untuk oleh-oleh teman-teman di UHAMKA, mahasiswa di UHAMKA. Silakan Mbak Mita. Baca biasa aja nggak apa ya, Bu? Boleh, silakan. Ya,
Lambang Rinduku oleh Febrian. Sebuah goresan mewarnai kertas putih ini. Sebuah goresan mengibaratkan sebuah hati. Sebuah lambang sama dengan mengikat hati nan merindu. Sebuah lambang akar kuadrat menandakan rinduku kini bagaikan limit tak hingga. Hatiku mulai merasakan sinus tak berderajat, menguasai apa yang kufikirkan. Rinduku yang kurasakan sama seperti lingkaran yang tak berujung. Dapat kukatakan bahwa cinta dan rinduku ini tak terbagi lagi kepada siapapun kecuali kamu. Udah Bu, malu. Terima kasih Mbak Wita. Ya Bu. Ya. Ya, puisinya ya, yang membacakan juga bagus ya. Iya betul. Ya ini salah satu produk juga di mata kuliah media pembelajaran. Jadi salah satunya adalah puisi matematika ini bisa. Oh ya. Di kami juga ada Bu, Pak Wahidin ini sering buat puisi matematika. Oh iya. Nanti kapan-kapan bisa dibuat penpolnya. Siapa tahu ada yang nyantol kita berbesan. Ya, ini Pak Wahid juga ngirimin puisinya ini Bu, sewaktu di Tarakan 2014. Waduh, ya saya belum baca. Baik Bu Safika, itu tadi akhir dari presentasi saya. Mungkin nanti lebih banyak diskusi mengenai R&D. Pastinya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah mengerjakan pasti sudah bisa merasakan dan bisa artinya melakukan diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sinta atas paparannya yang luar biasa ya. Selain ilmu terkait R&D yang kita dapatkan, kita juga menjadi sedikit tahu sejarah tentang Tarakan dan juga makanan khasnya. Mungkin siapa tahu kita bisa ke sana ya Bu suatu saat. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai informasi Bu, di kami beberapa mahasiswa ini juga melakukan penelitian di bidang R&D sebagai tugas akhirnya. Mungkin ini bisa jadi kesempatan bagus kepada mahasiswa untuk bertanya langsung kepada pakarnya. Ya, untuk sesi selanjutnya kita ke tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa untuk bertanya. Ini kalau trennya di UHAMKA yang dikembangkan apa Bu Safika? Pengembangan bahan ajar Bu biasanya. Ya, karena di ini ya, kalau di S1 ini kalau lebih tepat ketika mengembangkan bahan ajar. Ya. Ini belum ada yang masuk pertanyaannya? Ya. Ya, kalau belum ada izinkan saya Bu yang bertanya terlebih dahulu Bu. Monggo Bu. Ya, terkait istilah R&D (Research and Development), ketika saya searching di internet Bu tentang penelitian pengembangan, saya juga mendapatkan istilah development research. Apakah istilah ini sama artinya dengan R&D? Karena jika sama berarti kita bisa ketika mencari literatur review kita bisa menggunakan istilah development research ini. Apakah sama Bu ini istilah R&D dengan development? Kalau yang dari sisi bahasa research and development itu kalau kita lihat sejarahnya itu kan ada dua pekerjaan penting di dalam penelitian jenis ini. Jadi diawali dengan penelitian baru dilakukan pengembangan seperti itu. Jadi makna dari R&D itu suatu penelitian yang diawali oleh penelitian baru yang selanjutnya dikerjakan adalah development. Sehingga kalau di R&D
ada penelitian awal atau preliminary research tadi, kemudian ada pengembangan. Nah, untuk yang development research ini sepertinya berbeda makna dengan R&D. Mohon maaf, ini ulasan saya Bu ya dari sisi bahasanya, dari sisi sejarah dari R&D. Nah, kalau yang development research ini adalah mengembangkan suatu penelitian. Bisa jadi tidak menghasilkan produk yang dihasilkan itu tidak berupa produk seperti yang kurikulum, kemudian bahan ajar, tes atau alat evaluasi dan sebagainya, tapi dia justru produk yang dihasilkan adalah suatu rancangan penelitian. Bisa jadi seperti itu. Saya belum pernah mengkaji secara detail mengenai istilah development research, tapi kalau dari segi bahasanya development research ini berbeda dengan R&D. Karena kalau di R&D ada dua pekerjaan dan diakhiri dengan development yang ujung akhir pekerjaan ini adalah produk pendidikan tentunya. Tapi kalau development research ini sepertinya adalah pengembangan dari suatu penelitian. Jadi penelitian yang dikerjakan belum tentu hasilnya adalah produk seperti yang kita tentukan. Jadi dia hasilnya adalah desain penelitian yang baik. Jadi research design hasilnya adalah research design seperti itu. Ini asumsi saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Izin minum ya. Iya Ibu, silakan. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu dosen? Kalau yang dari penjelasan Bu Sinta tadi, R&D itu diawali oleh preliminary research, Bu. Berarti apakah produk awalnya itu benar-benar produk yang dari kita sendiri, Bu? Maksudnya kita bisa nggak mengembangkan produk dari yang orang lain udah buat gitu? Ya, di dalam preliminary research bisa jadi ada beberapa yang perlu bisa kita lakukan. Kita membuat produk yang sama sekali baru, bisa juga dengan berpijak pada penelitian yang sudah orang lain lakukan. Nah, misalkan model pembelajaran yang saya kembangkan, orang lain sudah pernah mengerjakan, tetapi ada bagian ada langkah pada yang orang lain lakukan yang di situ tidak ada ketika membelajarkan materi yang terkait dengan kemampuan spasial misalnya. Sehingga saya di situ menambahkan satu langkah, berpijak pada yang orang lain kerjakan, saya mengembangkan menjadi model pembelajaran baru yang diberi nama model pembelajaran imersif. Nah, misalnya kalau yang saya kerjakan tadi banyak ada game set plan, Bu Safika ingin mengembangkan, ternyata gamenya itu tidak menarik misalnya dari sisi variasi dari tantangan soalnya misalnya. Ternyata saya perlu mengembangkan ini supaya mahasiswa atau penggunanya tidak hanya menguasai himpunan, tapi juga bisa meningkatkan motivasi atau self edukasi. Nah, maka dari yang saya kerjakan, berpijak pada yang saya kerjakan, bisa juga mengembangkan yang baru. Yang paling mudah adalah berpijak pada produk yang sudah ada, bisa juga. Ketika kita membuat sama sekali yang baru, itu lebih sulit. Seperti itu. Tapi setara dengan sulitnya yang pengembangan yang baru, karena sulit, tentunya produk yang kita hasilkan nilai hakinya akan besar dan kita akan ahli sekali dan menguasai sekali dengan produk yang baru tadi. Itu seperti itu. Ya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Ya. Saya lanjut. Sepertinya harus dipanggil gitu. Mahasiswanya. Siapa ini mahasiswa yang mau bertanya? Gandung, Bu. Iya, coba Gandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada segmen
memvalidasi sebuah, saya kan ingin penelitian saya itu membuat sebuah produk gitu, bahan ajar. Bukan produknya luarannya adalah seperti buku bahan ajar. Saya bertanya instrumen validatornya itu minimal berapa ya Bu ya. Terus yang kedua adalah hal yang paling penting pada instrumen validator itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silakan Bu Cindra ditanggapi. Minta disampaikan ulang Bu Safika karena di saya terputus-putus tadi pertanyaannya. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Ganung itu Bu, berapa banyak validator agar apa namanya produknya ini bisa menghasilkan produk yang valid gitu. Terus bagaimana instrumen validator yang baik? Baik, terima kasih Mas Ganung atas pertanyaannya. Salam R&D ya. Saya senang ketika ada mahasiswa yang mengambil skripsinya menggunakan R&D karena dia akan menghasilkan produk. Nah, produk itu insya Allah itu akan menjadi bekal ketika lulus nanti, baik itu bekal untuk mengajar maupun bekal ketika ingin mengembangkan lebih lanjut, dan tentunya kalau bisa sampai ke HAKI maupun publish internasional. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak validator yang diperlukan? Nah, ini banyaknya validator ini tergantung dari kita ingin menilai produk kita, tingkat kevalidannya mau dilihat dari aspek yang mana. Misalnya kalau kita ingin menilai produk kita dari aspek materi, berarti satu ya, ada satu aspek materi. Kemudian yang kedua dari aspek tampilan, yang kedua. Yang ketiga dari aspek pembelajarannya atau desain pembelajarannya. Nah, misalnya 3 aspek yang ingin kita lihat, maka di sini kita perlu minimal 3 validator. Nah, ada literatur lain yang menyebutkan bahwa validator ini sebaiknya jumlahnya ganjil. Jadi misalnya kalau dan di validator ini berlaku di setiap aspek. Misalnya kalau aspek tadi tata bahasa, kita berapa validator yang kita pilih ya, 1, kemudian 3, bisa jadi dia 5, bisa jadi dia 7. Nah, dari barisan tadi 1, 3, 5, 7, berapa yang sebaiknya kita pilih? Semakin banyak validator, produk kita akan semakin baik. Dan semakin banyak validator tentunya akan akan memberikan masukan kepada produk kita semakin banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya Ganung memilih 7, boleh, akan semakin baik produknya. Tetapi pertimbangkan waktu juga, pertimbangkan kalau misalnya yang terkait aspek tampilan ya, kita perlu orang lain, maka kita perlu biaya. Jadi perhatikan aspek waktu dan aspek biaya ketika memilih validator. Yang penting dia jumlahnya ganjil ya, 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan ada statement bahwa semakin banyak validator akan semakin baik, karena kalau di validator kan tingkat aspek yang kita ukur adalah melalui evaluasi formatif ya. Jadi semakin banyak masukan akan semakin meningkatkan kualitas produk kita. Dan ketika Ganung menentukan banyak validator, Ganung harus siap menerima masukan, saran, kritik dari berbagai macam orang. Ada validator yang menyampaikan ulasan formatifnya dengan baik, ada yang kategori killer misalnya, sadis seperti itu. Nah, kita yang sebagai
peneliti di bidang R&D harus siap di unen-unen ini, siap menerima kritikan dari evaluator. Yang pertama akan menerima saran dan kritik dari evaluator, yang kedua akan menerima saran kritik dari pengguna. Nah, itu kita harus siap semuanya. Dengan kita siap menerima saran dan ulasan dari semua yang tadi, itu akan semakin meningkatkan kualitas dari produk kita. Karena kalau kita lihat sendiri, pasti akan kita nilai baik, sudah bagus, sudah ideal, sudah praktis, sudah efektif. Tapi ketika orang lain yang menilai, belum tentu ya. Nah, orang lain itu akan membantu. Misalnya kalau kita bercermin, orang lain akan mengingatkan kita, oh itu loh kerudungnya warnanya tidak pas, kerudungnya terlalu kecil, atau posisi grosnya tidak sesuai. Itu hal-hal penting yang kita akan dapatkan dari validator, hadirnya validator. Kemudian bagaimana instrumennya ya Bu Safika ya? Iya Ibu, instrumen yang baik. Instrumen yang baik tentunya instrumen yang bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Ketika kita ingin mengukur, contohnya respon siswa ya, kita ingin mengukur respon siswa dari sisi motivasinya misalnya. Maksudnya respon siswa terhadap produk kita. Apakah dia produk kita itu apakah mudah, apakah tidak menghabiskan waktu misalnya. Nah, di situ ketika mengembangkan instrumen kita harus memperhatikan aspek apa yang ingin dinilai. Lalu juga harus memperhatikan cara prosedur pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen pasti sudah ada mata kuliah yang mengajarkan bagaimana mengembangkan instrumen. Dimulai dari definisi, kemudian ada indikatornya, dari indikator menjadi subindikator, baru dia dituangkan di dalam item-item pertanyaan. Nah, di sini sebelum instrumen tadi dipergunakan, itu validasi terlebih dahulu kan. Jadi kalau angkat respon siswa sebelum dikasih ke siswa, kita validasi dulu ke ahlinya. Sebelum kita kasih ke ahli, kita ada satu step yang memberikan langkah membolehkan kita untuk diskusi dengan ahli. Jadi sebelum masuk ke validasi, dikonsultasikan dulu dengan ahli. Nah, kalau Anda bisa konsultasi dulu dengan pembimbing Anda, baru dilakukan langkah validasi ke validator. Nah, baru hasilnya tadi bisa diberikan ke siswa. Jadi ada ketika ingin mengembangkan instrumen yang baik, ikuti langkah-langkah penyusunan instrumen yang sudah diperoleh, seperti itu. Mungkin itu Bu Safika. Iya, gimana Ganung, sudah jelas. Jadi semakin banyak validator akan menjadi semakin banyak masukan untuk instrumen kamu ya. Dan juga instrumen yang baik itu yang bisa mengukur apa yang ingin kamu mau ukur. Gitu ya Bu. Ya, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Saya Bu Safika. Ya, silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pas banget ini Bu Sinta, salam kenal. Iya, Pak Joko. Jadi pas banget skripsi mahasiswa. Ini mohon maaf suara di rumah saya hujannya derkali masuk ke sini. Oh iya, hujan ya Pak sekarang? Hujan deras sekali nih, besar, gede ya, deras gitu. Jadi langsung struktur poin aja. Bu Sinta, kebetulan memang mahasiswa saya ada 4 orang, itu semuanya melakukan penelitian R&D. Nah, 4 ini sekarang sedang melakukan revisi dan terus ya menyelesaikan lah. Nah, beberapa seminar kemarin yang dilakukan, sepertinya memang beberapa siswa saya ini dari 4 orang ini ada yang belum begitu paham. Semoga dengan kegiatan ini jadi dipaham gitu. Dan semoga nanti setelah saya bertanya,
mereka juga ikut bertanya. Harapan saya itu sebenarnya, karena kalau saya suruh tanya pada nggak mau nanya, itu diam-diaman semua. Jadi gini Bu Sinta, judul yang diambil oleh mahasiswa saya itu adalah pengembangan bahan belajar berbasis matematika terapan untuk pembelajaran matematika di SMK jurusan teknologi dan rekayasa. Nah, apakah penggunaan model ADI, kan kemarin juga ada yang bertanya, lebih tepat milih modelnya itu yang mana sebenarnya? Apakah ADDIE, apakah PLOM, apakah yang lain? Nah, menurut pengalaman Bu Sinta mungkin bisa memberikan referensi kepada kami model apa yang seharusnya yang tepat gitu untuk digunakan untuk pengembangan bahan ajar. Mungkin sementara itu dulu Bu Sinta. Semoga mahasiswa saya juga mau bertanya, karena saya sudah sebutkan di grup itu harus nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sinta ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Salam kenal Pak Joko. Mengenai pertanyaan dari Pak Joko tadi, kalau boleh tahu bahan ajar yang dikembangkan ini apa ya Pak ya? Apakah berbentuk buku teks atau Book chapter. Jadi book chapter atau salah satu bab dari buku matematika di untuk SMK. Jadi suplemen lah gitu Bu Sinta. Okay. Jadi kami sudah menganalisis buku BSE yang ada untuk SMK itu rata-rata matematikanya masih bersifat umum. Sementara kami menginginkan matematikanya itu beririsan dengan jurusannya gitu Bu Sinta. Oh ya. Begitu ya. Jadi untuk untuk memilih model R&D yang tepat, kita perlu melihat apa yang dikembangkan. Nah, karena di sini berupa book chapter, ini artinya adalah produk dari pembelajaran. Nah, kalau kita melihat syarat dan ketentuan dari model yang pasti di semua model itu mencantumkan, ketika memilih ADI ini masih memenuhi Bapak, karena di dalam model ADI itu disampaikan bahwa salah satu yang bisa dikembangkan menggunakan model ADI ini adalah produk pembelajaran. Nah, tapi di ADI perlu dijaga bahwa di dalam pengembangannya nanti ada ketika melakukan uji coba itu jadi siswanya tidak hanya sekedar menilai bukunya, tetapi paling tidak ada satu intervensi di sana. Paling tidak di sana ada satu intervensi, misalnya gurunya membelajarkan menggunakan book chapter tadi. Itu ada di dalam model ADI. Jadi bisa menggunakan model ADI sesuai dengan karakteristik atau syarat ketentuan dari model tersebut, karena dia adalah berupa produk pembelajaran. Tetapi di langkahnya nanti perlu ada implement, perlu ada intervensi yang mendukung supaya produknya tadi bisa dipergunakan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi misalnya chapter ini untuk mendukung pembelajaran matematika, sebaiknya juga ada intervensi di mana gurunya menggunakan chapter tadi untuk pembelajaran. Seperti itu Bapak. Nah, ketika memilih model PLOM, bisa juga, tapi nanti ada sedikit berbeda di buku PLOM itu, nanti masuk ke evaluasinya. Mahasiswa nanti perlu membaca kriteria buku yang dipergunakan tadi, maksudnya target
pengembangan produk book chapternya nanti seperti apa? Apakah bukunya seperti yang saya kisahkan tadi ya, apakah bukunya itu valid, praktis dan efektif, atau ada kriteria yang lain, atau dia kalau di PLOM itu ada beberapa evaluasi yang perlu dipilih lagi begitu Pak. Jadi tidak utuh kalau PLOM ini, tapi di langkah evaluate itu perlu memilih evaluasi yang sesuai dengan target produk yang diinginkan. Jadi kalau menurut saya ketika melakukan judul ini, peluang menggunakan model RND-nya bisa menggunakan ADI, juga bisa menggunakan PLOM, tapi nanti ada beberapa penyesuaian sesuai dengan target dari kualitas produk yang diinginkan seperti itu. Begitu Pak Joko. Alhamdulillah, matur suwun Bu Sinta. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Sinta atas tanggapannya. Untuk peserta yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mana mahasiswanya Pak Joko ini? Apa ada yang mengembangkan ini, yang sifatnya elektronik, misalnya e-book atau e-modul atau pocketbook misalnya, seperti itu? Apakah ada yang mengembangkan itu? Untuk judul seluruh mahasiswa, saya juga kurang tahu ya Bu, tapi yang saya tahu kebanyakan pengembangan bahan ajar. Iya, Bu Sinta, ini izin informasi ya, bahwa alhamdulillah mahasiswa kami yang tahun 2020 kemarin skripsi Bu Sinta, tugas akhirnya, ada yang sampai membuat learning management system Bu Sinta. Bagus itu. Jadi dia tuh dia berbasisnya Android Bu Sinta. Oh ya. Nah, jadi hampir sama seperti kayak kita menggunakan Moodle ya, di situ ada forum diskusinya, ada untuk membuat soalnya dan lain-lain. Ini dibimbing oleh Bu Ayu Faradila. Bu Ayu Faradila, pada Bu Ayu. Bu Ayu. Terus ada juga Bu Sinta, bimbingan saya itu dia mengembangkan modul digital Bu Sinta. Jadi dia dengan menggunakan soal-soal HOTS, tapi hanya satu materi Bu Sinta. Jadi tentang trigonometri. Nanti di situ di dalamnya dia pakai video-video. Jadi ada video tentang bagaimana aplikasi trigonometri dalam kehidupan, lalu disesuaikan. Cuman memang kita terkendala masalah ini, bagaimana untuk hakinya itu Bu Sinta. Karena kadang sudah jadi gitu ya, sudah berbentuk, cuman untuk hakinya itu memang prosesnya kan karena harus ada uji juga ya Bu Sinta ya, uji untuk reviewernya gitu, dan lain-lainnya itu loh. Makanya ini alhamdulillah dengan Bu Sinta kita banyak belajar Bu Sinta. Ya. Saya sangat mengapresiasi, kalau jempolnya boleh diangkat 4, saya angkat jempol 4 untuk yang LMS. Ya karena susah. Iya benar pun. Kalau yang video pembelajaran ini, kalau di masa yang sekarang ini sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan video pembelajaran, karena setiap kita pasti bisa membuat video pembelajaran. Cuman kemasannya perlu kita rancang memenuhi aspek-aspek di dalam pembelajaran. Ya masa TikTok bisa tapi video pembelajaran nggak bisa. Ini mahasiswa zaman sekarang ya Bu Sinta ya, pasti untuk buat TikTok itu. Ya memang pergeseran teknologinya cepat banget. Betul Bu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan untuk yang lain?
Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Dan juga sudah di penghujung waktu juga. Ya, baik Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini, mulai dari pembahasan terkait karakteristik penelitian R&D, kemudian bagaimana proses menghasilkan produk pengembangan, lalu apa saja jenis model R&D dan bagaimana memilih model R&D yang sesuai dengan penelitian kita, dan juga pentingnya instrumen dalam penelitian R&D ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi mahasiswa bisa menjadi lebih semangat lagi dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Terima kasih kepada Ibu Sinta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Terus juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, baik dari UHAMKA ataupun dari Universitas Borneo Tarakan, dan adik-adik mahasiswa yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ke Ya, baik.